pada waktu itu belum jadi kebiasaan menggunakan dinamit. Punggung gunung yang terjal berlipat-lipat itu harus dipapras dengan tenaga manusia. Namun jika benar, maka Dendels bisa dikatakan merupakan korban hoax zaman kuno. Halo guys, kembali lagi bersama gua di Bukan Dongeng Twitter. Hari ini, hal yang mau gue bahas adalah soal sejarah penjajahan di negara kita, Indonesia. Dan salah satu sejarah yang paling terkenal adalah soal kasus kerja paksa yang dilakukan oleh Dendels. Siapa dari kalian yang gak kenal dengan Dendels? Kalian pasti sering mendengar nama ini saat sekolah dulu. Dendels dikatakan telah melakukan perbudakan kerja paksa untuk membangun sebuah jalan tanpa memberikan upah sedikit pun. Nah, tapi tahukah kalian kalau cerita ini merupakan sejarah bohong? Bagaimana bisa sejarah bohong tapi diajarkan di sekolah sampai sekarang? Ayo kita bahas di video kali ini. Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Jalan ini terkenal dengan cerita pilu tentang kerja paksa di belakangnya. Jalan sepanjang lebih dari 1000 km ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels hanya dalam waktu setahun. Nah, menurut apa yang diajarkan dalam pelajaran sejarah di sekolah, Dendels dituduh menerapkan sistem kerja rodi untuk membangun jalan Anyar Panarukan yang secara umum disebut sebagai sistem kerja paksa tanpa upah. Tapi di balik cerita kejamnya itu, Dendels sebenarnya membangun birokrasi kolonial dan sistem pajak yang modern di masa itu. Dendels juga diketahui telah memberantas korupsi di Hindia Belanda. Jadi dia melakukan itu dengan cara melarang pejabatnya untuk berdagang, menerima hadiah, dan menyalahgunakan komoditas hasil bumi. Dan apabila ada anggotanya yang melanggar, hukuman yang diberikan juga nggak main-main, karena hukuman maksimumnya adalah ditembak mati. Pada kala itu, pemerintah kolonial sebenarnya berniat untuk menggerakkan roda ekonomi dan memperlancar jalur militer. Nah, disinilah Dendels mulai memerintahkan pembangunan jalan raya pos ini. Salah satu daerah yang dilewati untuk membangun jalan raya pos ini adalah Priangan. Jauh sebelum ini, sebenarnya daerah Priangan dikenakan aturan kopi stelsel, yang dimana aturan ini mewajibkan warganya untuk menanam kopi dan harus menjualnya pada company. Dari ekspor kopi inilah company membiayai pemerintahannya. Dan salah satu cara untuk melancarkan perekonomian company adalah dengan meningkatkan jalan ekonomi. Proyek jalan raya pos ini juga digabungkan dengan keperluan militer. Jadi jalan raya Anyar Panarukan ini sebenarnya multifungsi. Di satu sisi digunakan untuk meningkatkan ekonomi company, dan di sisi lain digunakan untuk keperluan militer. Nah, akhirnya proyek jalan raya pos ini pun menjadi semakin panjang gitu, dan juga memakan lebih banyak korban. Nah, menurut sumber dari Inggris yang dikutip dari Pramudia Ananta Nur, 12.000 orang meninggal akibat pengerjaan jalan raya pos ini. Dan uniknya, beberapa peneliti menemukan jatuhnya banyak korban ternyata bukan semata kesalahan pemerintah kolonial. Mengutip dari penelitian Joko Mariandono tahun 2005, mengungkap para pekerja sebenarnya digaji. Pemerintah kolonial telah menyiapkan 30.000 ringgit perak sebagai ongkos pembangunan. Namun Joko menduga uang itu tidak pernah sampai ke para pekerja. Jadi sistem pembayaran itu kayak gini. Pemerintah kolonial memberikan dana kepada para prefek, lalu diberikan kepada para bupati. Dan ini ada buktinya. Sedangkan dari bupati ke para pekerja, ini nggak ada buktinya. Nah, apakah para bupati membayarkannya atau tidak kepada para pekerja, itu urusan lain. Jadi bukan kerja paksa karena sebenarnya digaji. Lalu ada penelitian lain dari Endah Sri Hartati. Dia melaporkan pembangunan jalan raya pos di daerah yang sekarang masuk Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sebenarnya didukung oleh bupati setempat. Tapi karena dana pembangunan jalan yang sudah menipis, sedangkan jalan yang belum dibangun masih sangat panjang, Dendels gak punya pilihan lain selain menyerahkan pembangunan itu ke para penguasa pribumi. Nah, dari sini rakyat dikenakan aturan wajib kerja oleh para bupati untuk membangun jalan. Dan disinilah nasib para pekerja makin ngenes gitu. Udah disuruh kerja paksa, gajinya ditelep pula sama bupatinya. Alhasil, banyak warga pribumi yang meninggal akibat proyek ini.
pembangunan jalan raya antara Cirebon dan Surabaya ini dijalankan dengan sistem kerja wajib kecuali di wilayah Pekalongan. Nah, ternyata korban jiwa di pembangunan Jalan Anyar Panarukan adalah hasil dari misi kolonial pemerintah Hindia Belanda dan feodalisme korup para penguasa pribumi kala itu. Karena duit upah para pekerja ditilep bupati dan gak sampai ke para pekerja, akhirnya kita taunya itu kerjaan gak dibayar alias kerja paksa. Jadi gimana perasaan kalian setelah dengerin cerita ini? Nyesek gak? Sejarah yang sejak kecil kita percaya ternyata gak sepenuhnya bener. Dan apa pendapat kalian soal para bupati ini? Apakah jatuhnya para korban ini hasil dari kekejaman pemerintah kolonial atau para bupati pribumi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, and see you next time.